potong mungkin yang eh, modul apa submodul selanjutnya yakni 1.7.5 yakni video Cisco Webs untuk Modules. Mungkin contohnya seperti Hello? Hello? You're gonna have to call me back. kita skip saja. Ternyata videonya 1 menit 21. Nah, guna mempersingkat durasi yakni kita langsung masuk ke poin 1.7.6 komputasi awan. Komputasi awan merupakan salah satu cara kita mengakses dan menyimpan data. Oh, ini seperti cloud computing. Nah, komputasi awan memungkinkan kita menyimpan berkas pribadi, bahkan mencadangkan seluruh drive ke server melalui internet. Aplikasi seperti pengelola kata dan penyuntingan foto dapat diakses menggunakan awan. Nah, ini contoh cloud ada di sini yakni awan publik, public cloud. Terus nah ini untuk penjelasannya itu aplikasi dan mungkin bisa baca sendiri sih. Untuk awan publik seperti ini, pribadi seperti ini, terus awan hibrida ada seperti ini, terus awan komunitas, cloud komunitas ada seperti ini. Mungkin langsung masuk ke poin 1.7.7 tren teknologi di rumah. Nah, teknologi rumah pintar terintegrasi ke dalam peralatan sehari-hari yang kemudian akan terhubung dengan perangkat lain untuk membuat peralatan lebih pintar atau otomatis. Misalnya Anda ingin menyiapkan makanan dan menaruhnya di oven untuk dimasak sebelum meninggalkan rumah pada hari itu, Anda memprogram oven pintar Anda untuk makanan yang ingin Anda masak kayak smart home sih di tepatnya. Nah, teknologi rumah pintar saat ini tengah dikembangkan untuk semua ruangan di dalam rumah. Teknologi rumah pintar akan semakin umum seiring dengan berkembangnya jaringan rumah dan teknologi internet berkecepatan tinggi. Seperti ini mungkin untuk berikutnya yakni jaringan power line. Jaringan power line untuk jaringan rumah menggunakan kabel listrik yang untuk menghubungkan perangkat seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Adapter, router nirkabel, adapter power line, terus ini yang warnanya ada koneksi sama listrik konfis. Ya. Dengan menggunakan adapter power line standar, perangkat dapat terhubung ke LAN dimanapun terdapat stop kontak listrik. Tidak perlu memasang kabel data dan hanya sedikit atau tidak ada listrik tambahan yang digunakan. Untuk kita masuk ke 1.7.9 kita lebar nirkabel. Penyedia layanan internet nirkabel. Penyedia layanan internet nirkabel WISP ia adalah ISP yang menghubungkan pelanggan ke titik akses atau hotspot yang ditentukan menggunakan teknologi nirkabel serupa yang ditemukan ke jaringan area lokal nirkabel. Rumah WISP lebih umum ditemukan di lingkungan pedesaan, tempat layanan DSL atau kabel tidak tersedia. Layanan pita lebar nirkabel. Solusi nirkabel lain untuk rumah dan usaha kecil adalah pita lebar nirkabel seperti yang ditunjuk pada gambar. Ya, gini guna mungkin mematahkan sinyal. Solusi ini menggunakan teknologi seluler yang sama dengan telepon pintar. Antena dipasang di luar rumah untuk menyediakan konektivitas nirkabel atau kabel bagi perangkat di rumah. Di banyak daerah, jaringan pita lebar nirkabel rumah bersaing langsung dengan layanan DSL dan kabel. Ini tanya jawab mungkin kita skip saja kita masuk ke 1.8. 1.8 di sini ada 3 submodul. Nah, yang pertama di sini ada bentar. Kita lanjutkan 1.8.1 ancaman keamanan atau security threats. Eh, Keamanan jaringan merupakan bagian integral dari jaringan komputer, terlepas dari apakah jaringan tersebut berada di rumah
dengan satu koneksi ke internet atau merupakan perusahaan dengan ribuan pengguna, keamanan jaringan harus mempertimbangkan lingkungan serta alat yang dipersyaratkan keamanan jaringan harus dapat mengamankan data sambil tetap memberikan kualitas layanan yang diharapkan pengguna dari jaringan. Nah, ada beberapa ancaman eksternal untuk umum terhadap jaringan yakni virus. Ini berisi perangkat lunak atau kode berbahaya yang berjalan di perangkat pengguna. Spyware dan adware ini adalah jenis perangkat lunak yang diinstal pada perangkat pengguna. Kemudian cara demo mengumpulkan informasi tentang pengguna. Serangan zero day disebut serangan zero hours. Serangan ini terjadi pada hari pertama kerentanan diketahui. Ancaman-ancaman eksternalnya mungkin bisa dibaca sendiri seperti ini. Ilustrasinya mungkin seperti ini. Kita masuk ke solusi keamanan. Nah, di sini langsung saja. Berikut adalah komponen keamanan dasar untuk jaringan rumah atau kantor kecil. Nah, ini ada di sini ada antivirus dan anti spyware. Aplikasi ini membantu melindungi perangkat akhir agar tidak terinfeksi perangkat lunak berbahaya. Penyaringan firewall. Penyaringan firewall memblokir akses tidak sah ke dalam dan keluar jaringan. Ini dapat mencakup sistem firewall berbasis host yang mencegah akses yang tidak sah ke perangkat akhir atau layanan penyaringan dasar atau router untuk mencegah akses tidak sah dari dunia luar jaringan. Sebaliknya, keamanan jaringan untuk perusahaan biasanya terdiri dari banyak komponen. Nah, di sini ada sistem firewall khusus, daftar kontrol akses atau ACL, terus sistem pencegahan intrusi IPS, terus jaringan privat virtual VPN. Seperti ini untuk ilustrasinya. Ini ada tanya jawab lagi. Kita jawab nanti aja guna mempersingkat waktu. Nah, kita masuk ke modul 1.9 profesional TI. Di sini ada tiga submodul kita baca dari 19.1. Bahasa Inggris CCNA. Nah, bagi mahasiswa next akad, Anda mungkin sudah berkarir di bidang TI atau masih belajar. Nah, peran dan keterampilan dibutuhkan oleh teknisi jaringan terus berkembang dan menjadi lebih penting sebelumnya. Sertifikasi Cisco, Certificate Network Association menunjukkan bahwa Anda memiliki pengetahuan tentang teknologi dasar dan memastikan Anda tetap relevan dan keadaan untuk mengadopsi teknologi generasi. Ini kayak penjelasan tentang sertifikasi si CNA tadi kita baca pekerjaan jaringan. Anda akan mempersiapkan Anda sebagai pekerjaan di pada pasar saat ini. Ini bisa kita bisa mengetahui, mencari peluang kerja, merefleksikan penelitian. Baik, karena ini sudah nyampe modul submodul satu modul nyampe modul 1.9 dan submodul 1.9.3 dan untuk tugasnya sudah selesai. Eh, Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.